sejak kecil tuh saya selalu milih sesuatu yang orang tidak pernah kerjakan. Nah, kemudian kita di dunia kampus, saya direkrut oleh dosen itu, kita bikin lab pertama alga di UGM. Kemudian kita masuk ke industri pangan, ke food ya. Kemudian dari situ literatur yang saya pakai itu kebanyakan dari Belanda. Halo, senang sekali saya Wanda Dwi Utari dapat kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, di sini kita bakalan ngobrol nih sama bintang tamu dan juga narasumber yang merupakan mitranya YPP, karena berkat mereka lah ini seluruh donasi dari pemirsa YPP bisa tersalurkan dengan baik untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi sebelum itu, aku pengen ngingetin jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan berita dari YPP Corner. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama bintang tamu kita kali ini, aku mau spill dulu ya. Siapakah sosok yang istimewa kali ini? Ini dia. Dalam beberapa kegiatan YPP, ikut serta membantu mengatasi persoalan stunting yang mengancam kualitas tumbuh kembang anak-anak. Bukan hanya persoalan tinggi badan anak, yang paling berbahaya adalah stunting, mempengaruhi rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental dengan munculnya penyakit-penyakit kronis. Tahun 2022, Indonesia menempati peringkat tertinggi kedua di Asia Tenggara dengan prevalensi stunting 21,6%. Target pemerintah pada tahun 2024, prevalensi stunting Indonesia akan menjadi 14%. Narasumber kita kali ini erat kaitannya dengan pengembangan produk asupan berbahan baku alga bagi ibu untuk menjaga kualitas tumbuh kembang anak, antara lain mengatasi stunting. Ya, sudah bergabung bersama saya kali ini adalah Muhammad Zusron, MSc, peneliti dan co-founder dan juga CEO dari Algae Park Indonesia. Halo, Mas Zusron ya panggilnya? Ya, betul, panggilannya Mas Zusron aja. Oke, karena katanya kalau Zu itu kalau di Jawa susah, jadi banyak yang manggil juga You ya. Iya. Tapi kalau yang manggil saya, kalau di Jawa manggilnya Mas. Oh, Mas. Iya. Kalau manggil sayang ada? Ada istri saya. Iya. Oke, apa kabar Mas Zusron? Alhamdulillah baik, senang bisa bertemu di tempat ini. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Terima kasih sebelumnya dari banyak kegiatannya Mas Zusron sudah menempatkan waktu di sini untuk berbagi bersama pemirsa YPP dengan cerita inspiratif tentunya ya. Insya Allah. Amin. Oke, nah Mas Zusron ini kan adalah salah satu co-founder ya dari Algae Park Indonesia, di mana memang ini produknya adalah menggunakan alga. Ya. Nah, mungkin di sini pemirsa YPP ini ada yang belum tahu nih sebenarnya alga itu apa sih. Kalau misalnya aku browsing pun ngeliatnya tuh kayak rumput laut. Ya. Nah, si alga dengan rumput laut ini, sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol, sebenarnya sama atau beda sih? Jadi alga sama rumput laut itu ada kesamaan, cuma menempatkannya berbeda. Jadi kalau kita bicara organisme ya, biologi gitu ya, itu kan ada tata nama. Nama yang paling ujung itu namanya alga. Nah, alga itu di breakdown jadi yang makroskopis atau kelihatan mata namanya makroalga. Itu di bawahnya ada rumput laut. Kemudian yang satu lagi ini yang mikroskopis, yang tidak punya akar, batang, daun. Jadi hanya hidupnya di air, kelihatan warna hijau seperti lumut. Nah, ini kelompoknya mikroalga. Gitu. Jadi memang kesannya adalah alga ini identik dengan rumput laut. Tapi ada sisi lain, ada organisme lain yang kelompoknya mikroskopis, namanya mikroalga. Dan ini namanya macam-macam. Gitu, seperti itu. Oh wow, jadi memang kelihatannya kayak rumput laut, tapi ternyata jenisnya masih bisa banyak. Ribuan. Wow, bahkan ribuan. Iya, ribuan. Ya? Oh oke. Nah, ini kan Mas Zusron sendiri adalah seorang peneliti ya, lulus dari UGM dan juga mengambil S2, betul? Betul. Di Belanda ya? Betul. Wow, nah ini menariknya, kenapa kok tertarik gitu dengan dunia peralgaan? Kenapa sih? Ya, ketertarikan saya pada alga itu sebetulnya sesuatu yang kebetulan. Kebetulan kok pikiran saya tertarik pada itu, karena sejak kecil tuh saya selalu milih sesuatu yang orang tidak pernah kerjakan. Misalnya saat dulu ambil studi, orang ketika ditanya, "Kamu mau kuliah di mana?" "Oh, saya mau di geologi." Suka di tambang, karena saya itu sedang senang orang masuk di dunia tambang. Tapi begitu teman-teman saya pada
ke geologi, saya mundur. Saya nggak mau ambil geologi, sudah banyak orang. Seperti itu. Sama setelah itu saya milih jurusan biologi. Karena saya melihat nggak ada yang ambil biologi. Semua ke tambang, ke kedokteran, teknik sipil, dan lain sebagainya. Nah, begitu masuk di Fakultas Biologi tahun 2011, tahun 2012 saya bertemu sama pembimbing saya. Yang saat itu belum menjadi pembimbing, baru dosen. Beliau pulang dari Swedia, kemudian meneliti tentang alga. Nah, meneliti tentang alga, saat itu alga dipakai untuk biodiesel. Diesel? Iya. Oh, jadi manfaatnya juga banyak ya? Banyak. Start awalnya itu justru ada satu perusahaan di luar negeri, ExxonMobil ya. Itu mengembangkan teknologi untuk masa depan. Bagaimana menciptakan biodiesel dari minyaknya alga. Kalau saat ini kan biodiesel dari minyak sawit, ada sampai B40 ya. Dulu trennya adalah mau pakai alga. Kemudian di Jepang itu mau bikin namanya jet fuel. Itu juga dari alga, tahun-tahun itu. Nah, kemudian kita di dunia kampus, saya direkrut oleh dosen itu, kita bikin lab pertama alga di UGM. Ya, lab itulah yang menjadi cikal bakal kita punya project-project dengan perusahaan-perusahaan seperti Pertamina dan lain sebagainya itu dalam upaya untuk membuat biodiesel dari alga. Nah, kemudian berlanjutlah kegiatan saya itu meneliti dari biodiesel ke pangan. Oh, dari biodiesel ke pangan ya? Karena kita melihat kalau bicara alga untuk biodiesel, itu cost untuk produksinya mahal. Karena dua kali ya. Dari alga diekstrak, jadi sesuatu yang sudah mahal, tapi habis mahal dibakar. Jadi menjadi tidak efisien. Kemudian kita masuk ke industri pangan, ke food ya. Kemudian dari situ, literatur yang saya pakai itu kebanyakan dari Belanda. Karena di sana ada peneliti yang memang kelasnya dunia, sudah diakui, dan ketika saya meriset, itu referensinya banyak dari sana. Karena di Indonesia sendiri yang mengembangkan skala massal, skala industri, mungkin kapasitas lebih dari 1 juta liter, itu tidak ada. Karena semua adalah, basisnya adalah laboratorium. Hanya 1 liter, atau 10 liter, 100 liter. Itu menjadi kurang reliable ya. Nah, dari situlah kemudian tahun 2015 saya lulus, langsung cari beasiswa yang ke kampus tadi yang saya di Belanda tadi itu. Kemudian saya mengajukan beasiswa dari Kementerian Keuangan, LPDP. Kemudian tahun 2017 saya berangkat. Nah, tapi sebelum berangkat itu saya sudah menjalin jejaring lah dengan teman-teman yang basisnya adalah pernah meneliti alga dan mencoba untuk bikin industrinya. Di Sukoharjo sudah ada yang mulai. Kemudian saya berkawan baik. Kemudian saya lanjut studi, begitu pulang, saya punya sesuatu. Karena apa? Di Indonesia saat itu, sebelum tahun 2017, biaya produksi alga itu bisa 1 juta per kilo. Per kilonya 1 per juta? Kilo. Wow. Bahkan lebih. Karena teknologinya belum efisien. Belum bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di Indonesia. Sumber daya apa? Kalau budidaya alga itu adalah sumber daya cahaya matahari, kemudian suhu, kemudian air. Gitu. Harus dioptimalkan di situ. Nah, saya pulang 2019 kemudian menciptakan teknologi yang adaptif untuk bisa dikembangkan di Indonesia. Karena saya melihat oke lah di luar negeri itu teknologinya sangat sophisticated, sangat keren. Tapi begitu diaplikasikan di Indonesia, cuacanya berbeda. Di sana kan sejuk. Ya, di Indonesia panas. Berarti materialnya tidak kompatibel. Jadi saya harus mencari sumber-sumber bahan-bahan untuk bikin kolam, bikin macam-macam itu yang ada di Indonesia supaya biayanya lebih murah, seperti itu. Intinya tuh Mas Zusron pinter lah ya pokoknya bertahun-tahun sekolah sampai ke luar negeri terus gak puas gitu ya dengan ya ada rasa penasaran ya kan, pasti kalau orang yang pintar tuh biasanya rasa penasarannya tinggi kayak ini kenapa dan alga ini menurut aku adalah hal menarik karena nggak semua orang meneliti hal ini gitu. Betul. Kan. Nah ini juga kan akhirnya dari sekian banyak penelitian yang sudah Mas Zusron lakukan juga kan akhirnya menemukan bahwa di alga ini ada sel yang namanya berbentuk spiral begitu ya. Nah ini kenapa sih sel ini tuh bisa dikatakan sebagai salah satu yang istimewa dibandingkan dengan sel-sel yang lainnya pada alga? Oke, jadi di alga sendiri itu ada spesies ya. Jadi alga itu nama umum lah. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam alga itu banyak jenisnya. Ribuan itu? Iya, ada ribuan lah.
Kemudian yang paling banyak dimanfaatkan di dunia ini itu mikroalga yang bentuknya spiral atau nama dagangnya spirulina. Nama ilmiahnya namanya Arthrospira platensis. Aduh, saya nama yang gampang aja alga ya. Gitu. Jadi sel yang spiral ini dimanfaatkan oleh seluruh dunia ini lebih dari 30.000 ton. 30.000 ton. Itu dari satu laut aja atau dari banyak laut? Dari banyak negara, dari China, dari India, kemudian Thailand, Vietnam, kemudian ada di Israel, Jerman juga ada, California, kemudian Hawaii, macam-macam. Tapi jenis ini yang paling banyak. Karena pas sejak tahun 60-an ini sudah diriset sebagai future food. Jadi sebagai pangan masa depan. Sejak tahun 60. Nah, Indonesia itu ketinggalan karena kita baru start untuk neliti itu mungkin tahun 90-an. Tapi di Indonesia sendiri jumlah alganya mencukupi, banyak sekali. Kalau kita ke BRIN misalnya, dulu LIPI, mereka punya ribuan stok jenis-jenis alga itu, tapi masih dalam tataran laboratorium. Ya. Jadi belum dikembangkan untuk dibudidaya, seperti budidaya ikan. Jadi masih disimpan di dalam cawan-cawan kecil, kemudian tabung-tabung kecil seperti itu. Belum diindustrialisasi. Ya, seperti itu. Nah, tahun 2019 BPOM itu di dalam peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019 itu menyatakan bahwa spirulina ini masuk dalam kelompok sayur. Oh, jatuhnya sayuran ya. Jadi maksudnya sayur. Ya, banyak orang belum tahu karena kita juga mengedukasi alga itu cukup susah. Orang taunya lumut. Orang pernah ke tempat kami itu mencari lumut pancing. Jadi lumut untuk mancing ikan. Karena dia ngambil alga gitu. Iya, jadi dikira kita ini produksi lumut untuk umpan mancing. Memang di sekitar daerah situ ada yang budidaya seperti itu. Tapi saya jelaskan bahwa ini adalah alga atau lumut untuk dikonsumsi oleh manusia. Tapi memang si alga ini tumbuhnya di batu-batuan seperti lumut itu kan ya? Itu jenis yang lain. Oh, dari ribuan jadi salah satu jenisnya. Iya, betul. Di apa? Ada yang di batuan. Tapi kalau yang digunakan untuk produksinya Mas Gusron ini yang di bagian mana itu? Nah, ini ada sejarahnya. Jadi kalau kita bicara industri alga, kita harus punya bibitnya. Bibit alga ini supaya kita supaya kita aman lah, supaya aman dan punya nilai orisinalitas, kita harus ambil dari dalam negeri. Dulu kita isolasi atau kita ambil tuh dari laut di pantai utara Jawa. Kemudian selama 3 tahun dari kondisi air laut tadi kita adaptasikan ke air tawar. Kenapa? Karena kalau di air laut itu beban kontaminasi logam beratnya tinggi. Karena laut itu adalah muara dari perairan, dari darat. Jadi ada logam berat masuk di situ. Kedua, kadar natriumnya juga tinggi. Ketiga, kalau kita mau sertifikasi dengan kadar garam tinggi, kemudian zat besinya, logam beratnya tinggi, cemaran bakterinya tinggi, menjadi sulit untuk lolos sertifikasi. Nah, kita berdiri di lahan yang sumber airnya banyak. Dan kita tahu bahwa alga ini adalah hiperakumulator mineral. Jadi kalau alga ini ditumbuhkan pada air tawar yang mineralnya tinggi, air tawar itu akan pindah ke tubuhnya alga. Akan dimakan, namanya diakumulasi. Gitu. Nah, karena dia bisa mengakumulasi mineral baik dalam air tawar yang punya mineral tinggi, maka ini akan menjadi produk yang lebih sehat. Seperti itu. Jadi adaptasi kita berapa? 3 tahun. Jadi mulai dari air laut menjadi air tawar ini butuh waktu 3 tahun. Kita seleksi satu persatu, setiap hari dilihat mana yang mati, mana yang hidup, kita ambil, kita perkuat. Gitu. Akhirnya dari yang kita hanya punya 1 liter, kita sekarang sudah punya sekitar 2 juta liter stoknya. Karena tadi yang berdasarkan 3 tahun proses gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya 2 juta liter stok bibit, kita mau bikin berapa ton itu sudah bisa. Tinggal bagaimana pasar di dalam negeri mau. Nah, ini tantangannya adalah tantangan edukasi. Orang belum banyak yang kenal alga. Ya, lebih banyak orang mungkin tahu tentang sayuran bayam lah, gitu, yang lebih familiar. Tapi alga ini sesuatu yang baru. Jadi kita masih punya PR bagaimana mengedukasi, sehingga kita mengedukasi lebih mudah alga ini sebagai penambah nutrisi saat ini. Karena kita harus mengedukasi start dari anak-anak. Anak-anak
yang punya kebutuhan untuk bisa tambah berat badan, tinggi badan, lebih sehat dan lain sebagainya. Kita start dari anak-anak. Kalau kita berpikir seperti lagu-lagu di Jawa itu kan semuanya lagu anak-anak. Lagu anak-anak itu dimasukkan pada anak-anak, diajarkan pada anak sampai dewasa dia akan ingat. Sama seperti alga ini, saya berpikir saya mengembangkan alga ini mungkin hitungannya bukan tahunan, tapi mungkin puluhan tahun ke depan kita baru akan dapat buahnya. Karena kita baru fase mengedukasi bagaimana dikenal anak-anak, mereka mau makan, nanti setelah dewasa continue. Karena kita melihat alga ini tidak hanya untuk anak-anak, sampai orang tua juga butuh. Betul, seperti betul. itu. Mungkin kalau misalnya tadi juga Mas Nusron bilang ini edukasinya bisa dengan lagu gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya. Mungkin bisa diganti pokame ame, jadi yang makan alga sampai malam makan minum alga. Nah boleh, tapi itu nanti copyrightnya gimana? Nah itu ya, mungkin lah copyright yang bikin lagunya ya. Oke, nah ini menarik karena kan si alga ini adalah nutrisinya sangat tinggi sekali ya. Bahkan ini bisa mencegah stunting, di mana nih masalah di Indonesia ya masih banyak sekali. Kondisi di mana bayi itu mengalami kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan. Ya. Jadi pencegahannya dimulai dari ibunya. Gimana? Ibunya harus tidak mengalami anemia. Supaya apa? Anaknya lahir tidak prematur atau berat badan lebih rendah. BBLR namanya. Nah kalau lahir prematur, berat badan lebih rendah, maka potensi stuntingnya lebih tinggi. Dan di Indonesia itu 1 dari 2 ibu hamil mengalami anemia. Dimulai dari mana? Remaja, saat dia remaja, itu 1 dari 3 remaja perempuan itu anemia. Gitu. Jadi startnya dari situ. Jadi alga itu memberikan nutrisi untuk remaja supaya tidak anemia, memberikan nutrisi pada ibu hamil supaya tidak anemia. Bayangkan kalau ibu hamil itu anemia, padahal anemia itu dalam kondisi tubuh itu kekurangan hemoglobin. Hemoglobin itu ibarat truk itu pengangkut oksigen, makanan, dan sebagainya. Kalau pengangkutnya sedikit, berarti anak itu di dalam janin mengalami kekurangan oksigen. Sehingga tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berat badannya normal. Gitu. Oke, nah seperti ini itu. Si alga ini dikonsumsinya dengan produknya Mas Nusron pasti. Tapi kalau misalnya yang belum diolah itu dikonsumsi langsung gitu, kayak rumput laut kan ada yang bisa langsung dikonsumsi gitu kan. Nah ini alga gimana? Emang harus diolah dulu atau seperti apa? Alga itu kalau dari budidaya harus diproses. Ini alga itu dipanen 4 hari sekali. Jadi kalau kita punya kolam ya, kita masukkan bibit, nanti 4 hari kita bisa panen. Berbeda dengan kita panen padi, itu 4 bulan 1 kali. Ini 4 bulan 30 kali panen. Iya, 4 hari termasuk cepat ya. Lebih cepat. Karena ini kita bicara alga ini di dalam tubuhnya ada unsur bakteri, ada unsur sayur, ada unsur ikan. Jadi gizinya ada 3 makhluk ini. Banyak. Dan membelah setiap 24 jam sekali. Dari 1 sel menjadi 2 sel. Nah, ketika nanti kita sudah tahu sel itu siap dipanen, kita panen, kita proses. Ya. Proses itu ada proses pengeringan. Nah, pengeringannya ini pengeringan yang suhunya rendah supaya gizinya tidak hilang, ya, tidak rusak. Cirinya apa? Dari mulai basah warna hijau, kering juga warna hijau. Nah, dari kering ini ada banyak bentuk. Ada yang bentuknya seperti keripik, tipis-tipis itu bisa langsung dikonsumsi untuk dicampur pada makanan. Misalnya kita sarapan dengan gandum, dimasukkan ke situ campur susu bisa. Atau kita juga bisa membuat varian yang langsung jadi serbuk. Nah, serbuk ini bisa dikonsumsi dicampur pada susu atau campur pada bubur dan lain sebagainya. Tapi dia merubah rasa dari makanan atau minuman itu sendiri nggak? Rasanya tidak berubah, hanya warnanya menjadi hijau. Oh, warnanya jadi hijau. Karena alga ini tasteless. Karena apa? Dibudidaya di air tawar sehingga tidak bau amis, tidak bau tidak rasa asin dan lain sebagainya. Hanya mengubah warna hijau saja. Ini bicara alga juga, aku juga belum pernah cobain alga sih, by the way. Oh, jadi memang karena tasteless itu ya, jadi dia tidak merubah rasa dari makanan atau minuman itu sendiri, begitu ya. Bahkan sekarang banyak yang rekan kami, mitra kami itu dimasukkan ke keju, masukkan ke yogurt, masukkan ke es krim. Walaupun warnanya tetap hijau. Tapi hijau kan menjadi identik sehat saat ini. Dengan warna hijau, identik produk itu sehat. Dan itu kalau kita masuk di pangsa pasar misalnya, es krim yang semua usia bisa konsumsi, itu luar biasa gitu. Wow, ini menarik. Nah,
Dari tadi ceritanya Mas Zusron soal tadi rasanya tasteless tapi padahal manfaatnya banyak sekali begitu kan untuk tubuh, apalagi untuk ibu hamil, untuk anak-anak begitu. Nah ini gimana caranya sih kita bisa mendapatkan si produk itu? Apakah udah mulai banyak gitu di e-commerce atau di toko-toko gitu untuk membelinya sendiri si alga ini? Ya, jadi kita secara perusahaan ada perusahaan budidaya. Jadi kita memegang paten satu-satunya industri yang punya teknologi alga sampai punya sertifikasi internasional ISO 22000. Hanya di situ saja? Di kami. Wow. Karena kita menginisiasi industri ini sejak awal, kita tahu kerumitannya bagaimana, dan kita saat kita mau sertifikasi, protokolnya standarnya dari kita. Gitu. Sehingga kalau dibanding dengan industri ikan mungkin sudah banyak lah sertifikasi internasional tentang ikan, tapi alga baru kami. Kemudian kita juga membentuk jaringan itu supaya ada pemasaran lebih masif. Jadi kita membentuk namanya super seller. Jadi super seller biotekno, artinya super seller produk-produk bioteknologi mikroalga. Nah disitulah mereka menjual secara offline. Kemudian kita juga menyarankan mereka yang menjadi super seller itu buka marketplace. Jadi yang membuka mereka, bukan kita. Oh, dari super seller itu sendiri supaya ya? apa? Terbentuklah sistem ekonomi kerakyatan lah, seperti itu. Kalau semua kita kuasai ya untuk apa gitu kan. Jadi tetap kita membangun itu supaya mereka juga membantu kita edukasi. Jadi yang utama adalah mereka mengedukasi ke keluarganya, ke tetangganya, ke teman dekatnya ya. Kemudianlah membentuk circle-circle di setiap kabupaten kota. Nah mereka lah yang membentuk marketplace, mereka jual di marketplace maupun jual offline. Seperti itu. Nah, ini menarik karena tadi Mas Zusron juga cerita bahwa saya ini waktu masih kecilnya juga tidak seperti orang lain yang biasanya milih cita-cita pengen apa jadi dokter gitu kan, kebanyakan kayak template lah gitu kan, pengen jadi ini itu. Nah ini juga kan alga sebenarnya pemainnya belum banyak kan ya. Seberapa yakin sih Mas Zusron dengan alga ini untuk market di Indonesia sendiri? Market di Indonesia itu alga ini kebanyakan dari impor. Jadi riset market kita setiap bulan itu ada sekitar 50 ton produk impor masuk di Indonesia. Baik alga sebagai bahan baku ya. Padahal di Indonesia sendiri sudah ada sumber daya alamnya melimpah banyak. Ya. Kenapa ini? Karena regulasi di dalam negeri belum kuat. Regulasi di dalam negeri itu kalau regulasi halal, alga ini masuk ke dalam positive list material. Apa tuh? Artinya bahan ini boleh masuk ke Indonesia tanpa harus banyak dokumen pendukung. Berbeda kalau kita ngimpor garam atau impor tepung yang warna putih gitu ke Indonesia, itu rumit gitu. Tapi alga ini belum mendapatkan porsi tingkat regulasi yang ketat gitu. Kemudian SNI di Indonesia pun juga masih longgar. Nah kemudian produk ini kan kalau diimpor karena regulasinya ketat bisa sebagai perizinan bahan pakan. Padahal ketika sudah masuk juga di industri herbal, masuk juga di industri kosmetik gitu. Nah sementara mereka tidak tahu bahwa kalau kita membeli produk impor itu ada sisi bahaya yang kita riset bersama IPB saat ini. Sejak tahun lalu kita riset bahwa alga atau spirulina impor itu mengandung racun namanya mikrosistin. Ini adalah racun yang sifatnya karsinogenik, jadi bisa menyebabkan kanker dan menyerang hati. Kenapa? Karena di luar negeri itu ada beberapa produsen yang memproduksi pakai air sungai, pakai air laut yang terkontaminasi. Nah, ini kita sedang lakukan satu pengembangan teknologi untuk menguji produk kita itu bebas dari mikrosistin. Ternyata betul. Kenapa? Karena kita menggunakan air tawar dari sumber mata air. Jadi tidak sempat keluar, udah kita ambil, masuk ke dalam lahan budidaya kita, sehingga sangat bersih gitu. Nah ini yang kita kerjasamakan dengan IPB sebagai institusi pendidikan yang fokus pada keamanan pangan, ya, supaya ini harapannya kita membatasi lah, jangan sampai masyarakat Indonesia itu mengonsumsi produk yang labelnya sehat, tapi asalnya padahal itu ada potensi bahaya gitu. Dan kalau bicara optimisme, saya ini kan tidak terikat apa-apa ya, tidak terikat oleh pekerjaan misalnya kantor yang ya pekerjaan mandiri lah. Yang membuat kita optimis ya rencana kita sendiri. Jadi kalau pengusaha punya rencana ya itu menjadi optimisme yang dia bangun ya. Keren. Gitu.
Dan optimisme itu didukung oleh teman-teman kita punya satu tim yang solid. Tim ini yang pernah tahu berjuang bagaimana susahnya mengedukasi alga, ya. Akhirnya ini yang mendorong kita melihat potensi itu dari kita sendiri. Potensi yang kedua, dalam akhir-akhir ini banyak juga industri-industri dalam luar negeri yang mereka itu adalah pengembang alga, patennya sudah masuk di Indonesia, tapi tidak bisa membuat pabrik. Itu berkomunikasi kepada kita karena mereka ingin membuat industrinya tapi nempel di UMKM lokal. Itu. Nah, ini inisiasinya seperti itu. Yang ketiga adalah industri-industri yang saat ini dia basisnya adalah penghasil CO2, seperti industri yang mereka bahan bakarnya batu bara, kemudian produksi amoniak dan lain sebagainya. Itu mendekat ke kita untuk bagaimana memanfaatkan alga ini penyerap karbon dioksida. Karena makanan alga ini karbon. Jadi makanannya karbon menghasilkan oksigen. Bisa gitu ya? Iya, karena ini seperti tumbuhan, makanya karbon dioksida melepaskan oksigen. Jadi ini menjadi satu industri yang sustainable. Nah, kemudian kita juga selain pada area pada nutrisi tadi, saya di Belanda kan belajar namanya biorefinery. Biorefinery itu ada satu teknologi bagaimana memanfaatkan satu benda itu menjadi banyak turunan sampai habis, sampai yang memanfaatkan itu adalah tanah. Gitu. Sehingga kita pun selain mengambil yang serbuk untuk nutrisi, airnya kita pakai untuk pupuk pertanian. Jadi semuanya bermanfaat ya, gitu ya. Dan kita ibaratnya mengobati tanah-tanah sawah yang saat ini asam. Asam itu tidak produktif. Nah, ini menjadi peluang. Kenapa? Seperti yang dikatakan Pak Presiden itu bahwa semua negara-negara impor yang biasanya mengekspor beras itu stop karena El Nino, ada krisis pangan ke depan. Nah, di Indonesia kita mulai untuk bagaimana lahan-lahan pertanian itu kita kasih nutrisi dari alga supaya tumbuhnya lebih baik, produktivitasnya meningkat meskipun lahannya sempit. Nah, jadi untuk nutrisi manusia kita berikan nutrisi supaya tidak stunting, supaya lebih sehat, ya seperti itu. Keren-keren. Ini kayaknya kalau misalnya ngobrol sama Mas Zusron nggak bisa satu segmen deh. Kayaknya harus berapa episode gitu ya. Karena ini panjang banget dari alganya turunannya dan ada ribuan bahkan kan. Nah, ini luar biasa banget kan ini karena waktunya terbatas nih Mas Zusron. Mohon maaf sekali. Jadi boleh nggak sih kasih closing statement untuk Sobat YPP yang nonton nih. Semoga tercipta Mas Zusron lainnya yang memang concern gitu dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia begitu. Silakan boleh Mas Zusron. Iya. Jadi kalau saya boleh ngasih closing statement ya kaitannya dengan alga. Jadi alga ini kita punya misi namanya Total Alga Solution. Jadi alga ini bisa menjadi solusi berbagai permasalahan seperti permasalahan kesehatan, kekurangan gizi, kemudian krisis pangan, kemudian lingkungan. Karena negara lain sudah stuck. Ya. Di dalam negeri baru kami yang stuck. Ya. Saya mengajak ke rekan-rekan yang punya keilmuan di bidang biologi, bioteknologi, teknik kimia, dan lain sebagainya bisa mendukung industri kami atau paling tidak menambah satu industri-industri yang mirip dengan kami supaya kita ini di mata dunia adalah perwakilan representatif penghasil alga Indonesia. Gitu. Kita pengen seperti itu. Kalau itu kita sudah punya nama Indonesia ya akan harum dari situ. Dan saya punya harapan Indonesia itu bisa mensuplai minimal 10% dari kebutuhan alga yang dibutuhkan di tahun 2050 itu butuhnya 68.000 ton. Kita hanya butuh suplai sekitar 7.000 ton. 7.000 ton itu bisa dihasilkan mungkin dari sekitar 1.000 hektar lah. 1.000 hektar itu hanya kecil sekali. Nah, ini tinggal bagaimana ada kolaborasi kita pemilik teknologi, kita peneliti dengan goodwill lah, ada goodwill bagaimana ini menjadi satu industri yang bisa dikembangkan di dalam negeri dan bisa punya branding yang kuat. Gitu. Harapannya seperti itu. Amin. Terima kasih banyak Mas Zusron atas waktu dan juga ilmu yang sudah diberikan untuk Sobat YPP dan juga untuk aku pastinya. Terima kasih, semoga ini harapan-harapan dari Mas Zusron dan juga rekan-rekan ini tercapai. Jadi Indonesia nggak perlu lagi impor alga begitu ya, karena kita punya banyak sekali yang bahkan lebih bagus gitu kan kualitasnya. Baik, terima kasih Sobat YPP yang sudah menyaksikan kami berdua dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan bisa
kayak punya ide, Kak kayak ini aja deh temanya, boleh banget komen di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Wanda Dwi Utari dan Mas Susan pamit. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.